Wasyawirum fil amri, bermusyawarahlah kamu dalam segala urusan dunia. Ini berarti ini bersosialisasi dengan siapapun dan senantiasa komunikasi harus baik. Nanti kalau ada masalah baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini seperti biasa kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya ditemani oleh sahabat saya Bang Jainuddin. Halo Bang J. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ngaji lagi. Kita ngaji lagi. Sahabat beriman dimanapun berada, ini yang lagi fenomenal, ini bukan fenomenal ya. Jika anak-anak kita atau anak-anak kita semua yang masih sudah balik, sudah dewasa tapi belum menikah, atau jangan-jangan yang sudah menikah, kadang-kadang susah sekali ya kita mau memberikan nasihat kepada mereka itu. Kebanyakan diem kalau dinasihatin, didengar apa nggak jelas itu kan. Pak Ustadz, gimana caranya sebenarnya kita sebagai orang tua itu mendidik anak yang memang sudah dewasa, Pak Ustadz, sudah umur udah lewat akhir balik, sudah kuliah gitu, sudah selesai kuliah. Kadang-kadang kan dikasih tahu diem, tapi dikerjain gitu. Lama-lama saya sebagai contoh saya sebagai orang tua itu kadang-kadang suka kecelek itu, Pak Ustadz. Ini diemnya ngerti apa enggak sih, tahu loh kok dikerjain. yang baik, yang enak itu gimana menurut syariat, Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi mendidik anak itu sebenarnya juga tugas kita sebagai orang tua, apalagi kalau kita sebagai imam ya tugas kita lah ya. Nah, anak-anak yang bisa aja dalam keseharian itu kita lihat kurang normal ya, momennya kita lihat kurang normal itu ya bicara jarang, banyak diem, di rumah aja, jarang bergaul, atau kalau bergaul itu malah nggak ngerti aturan bergaul, keluar aja mamanya kan seperti itu. Kemudian tidak jelas juga yang teman-teman bergaulnya, karena umpamanya kalau anak itu sudah mulai waktu-waktunya nikah, dia kan harus cari teman kan seperti itu ya, mulai fokus, bukan hanya maunya seneng, bukan seneng-seneng ya, maunya seneng, jadi hatinya maunya seneng, kan nggak bisa seperti itu. Nah, bagi orang tua yang belajar takwa kepada Allah Ta'ala, yaitu akan melihat anak-anaknya itu bagaimana karakternya. Umpamanya kalau ada anak yang malah diem aja di kamar, mau diem di rumah, nggak bergaul, padahal dilihat ini kuliah sudah selesai kok nggak keluar-keluar umpamanya, atau bagaimana cari inspirasi di luar umpamanya, kan ada ya seperti. Jadi itu harus berkaca pada diri sendiri. Ada nggak di antara kedua orang tuanya ini yang pendiam, yang nggak mau bergerak umpamanya. Nggak mau bergerak itu ya memang nggak ada inisiatif untuk bergerak. Nah, kalau anaknya dengan orang tua itu cocok, nah ini orang tuanya dulu lah yang insya Allah mengawali memohon ampun kepada Allah Ta'ala, bahwa ada kekurangan di saya, ada kesalahan di saya, ada yang ketidaknormalan pada diri saya, yaitu yang selalu diem di rumah, dan jika itu salah, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Nah, bukan berarti diem di rumah itu salah, bukan juga. Ini kan berhubungan dengan komunikasi dengan orang luar, sebenarnya kan hanya itu. Jadi kalau memang sukanya hanya diem di rumah, berarti kan kurang begitu menyukai komunikasi dengan orang luar. Bisa tidak pede ya bisa macam-macam lah ya di situ. Cuma di sini adalah tidak komunikasi dengan orang luar. Nah, kalau umpamanya kalau orang tuanya
yang begitu tidak ada masalah karena orang tuanya udah jadi bapak atau jadi ibu kan gitu. Jadi nggak masalah. Lah bagi anaknya yang diem di rumah, Lah ya itu masalah lah, jadi kan masalahnya ada gimana caranya dia berkomunikasi dengan teman atau lawan jenisnya kan begitu jadinya. Nah, nanti kalau ada yang hobinya ngeluyur aja kemudian nggak ini juga masalah lagi. Kok teman-temanmu itu kok malah lebih kecil dari kamu, jadi malah nggak ada tujuan untuk menuju ke arah pelaminan nih, intinya kan pernikahan umpamanya. Jadi di sini adalah orang tua ini harus mendudukkan anak-anaknya, harus mendudukkan ini. Si orang tua itu harus sebelum orang tua mendudukkan, si ayah dan ibu ini sudah berpikiran kita sebagai orang tua nanti kalau salah ya memang harus mau mengakui, seperti itu. Kalau nggak mau mengakui, anak ini pasti tetap akan berontak aja, tetap memilih kesenangan dia yang seperti itu. Walaupun anak itu sudah akil balik ya Pak Ustadz ya? Iya, kan tetap genetik kan tetap punya. Genetik awal. Genetik awal itu punya sehingga mirip. Kan mirip sebenarnya kan bisa aja. Sehingga kalau dilihat itu ya ngerti sebenarnya. Wah, kalau anakku ini kayak saya. Kalau yang ini kayak ibunya, kayak yang ini kayak saya, yang ini kayak bapaknya, kan begitu itu ngerti sebenarnya. Nah di sini harus didudukkan. Sebelum mendudukkan anak, nah ini si suami dan istri ini harus berbicara dulu, melihat anaknya dulu, kemudian dibicarain, kemudian mohon ampunlah kepada Allah kekurangan demi kekurangan dari anak-anak yang menurut kita itu salah dari sisi Allah, salah dari hadapan Allah. Nah itu harus dibentuk dulu, si orang tuanya harus berubah. Berapa lama itu Pak Ustadz kalau mamanya sudah mulai berubah sekitar 3 bulan lebih, nah mulailah didudukkan anak-anaknya. Karena kalau nunggu orang tuanya baik terus itu kan ya, susah juga ya. Karena pacu soalnya apalagi ya seperti itu. Tapi ya sekitar 3 bulan lebih, mulailah orang tua, ayah dan ibunya mendudukkan anak-anaknya, diajak ngobrol. Ngobrol yang normal aja, biasa ya, bapak ibu itu pengen kamu itu ya punya temen yang perempuan, ya punya temen laki-laki yang serius, yang kamu yang laki-laki pengen punya temen perempuan yang serius. Itu kalau anaknya memang belum menikah ya Pak Ustadz. Kalau si anak sudah menikah, apakah sudah putus itu urusan orang tua itu? Enggak juga. Tetap aja orang tua melihat, karena inilah yang namanya sama seperti guru. Orang tua itu kan sama seperti guru sebenarnya. Jadi melihat anak didiknya sudah bekerja udah gini, ya bolehlah ikut nimbrung sekilas kalau ada persoalan seperti itu. Makanya tetap boleh orang tua itu ngobrol anak, mamanya kayak kamu Mama Cice punya, Cice nih anak-anaknya udah nikah nih gitu. Wah Cice kalau cucunya ke rumah Pak Ustadz nggak bisa meleset waktunya Cice, lebih sayang cucu di sekarang nih Cice, bener ya. Jadi kayak Cice anak-anaknya kan yang wanita ini kan sudah menikah. Ya, kalau memang masih dilihat anak wanitanya ada yang kurang atau menantunya ada yang kurang, boleh kok didudukkan, dinasihatin, boleh iya. Boleh itu, karena itu kan untuk melangsungkan langgengnya pernikahan anak-anaknya. Iya mereka sebenarnya seperti itu. Jadi bukan berarti orang tuanya melihat aja lah. Lah kalau bagi orang tuanya buta ya nggak melihat namanya. Ya enggak, ya masih boleh kok kalau orang tua melihat si anaknya masih salah, masih boleh dinasehati ya, memberikan nasihat itu boleh, dan itu didudukkan, nggak ada masalah. Didudukkan ini kan nggak mau memarahi sebenarnya. Jadi malah mengajak diskusi, entah anaknya entah menantunya itu mengajak diskusi ya seperti itu, sehingga nanti anaknya seneng, oh, ini orang tuaku kok baik, menantunya ya seneng, aku nggak disalah-salahin aja, kan seperti itu ya. Kalau ketemu Haji C, kalau ketemu yang bukan Haji C ya bisa aja ngomelin aja ya. Wah, ya enggak boleh orang tua itu marahin terus anaknya, itu sebenarnya juga enggak boleh. Bukan tidak mendidik, memang enggak boleh itu loh intinya. Marah enggak boleh. Harus dengan kasih sayang ya. Iya, mendidik itu dengan rasa kasih sayang, bukan ego yang muncul, ego dan emosi, enggak.
Ego, kita punya emosi, punya marah. Iya, tapi kalau namanya mau didik kan itu nggak diikutkan gitu loh ceritanya. Nggak bisa diikutkan. Oh, ini hanya ngasih nasihat-nasihat yang baik kan gitu. Oh, ibaratnya itu kalau ada anaknya itu mau mukul itu ya langsung membentak boleh orang tuanya. Oh. Jangan lakukan tapi dengan kata-kata yang keras, tajam istilahnya. Jangan lakukan. Salah menurut syariat. Nah, itu boleh biar dia menghentikan pukulan kan gitu ya. Nasihati yang baik tidak seperti itu caranya. Ini istrimu kan gitu atau ini suamimu sebenarnya. Yang mukul istri. Iya, iyalah kan gitu. Atau kakek menasihati cucunya boleh itu, Pak? Ya boleh. Sebenarnya masih boleh aja sih. Kakek menasihati cucunya boleh aja insya Allah. Kakek soalnya bapak saya masih ada. Itu anak saya. Iya kan? Bukan bapak ke cucu itu. Maksudnya gimana ini maksudnya? Bapaknya Pak Tung nasihatin anaknya Pak Tung. Iya kan kakek ke cucunya gitu, ya, Mas. sebenarnya boleh. Boleh. Tapi persoalannya begini, sampai seberapa tahu kakeknya itu tahu perilaku cucunya. Nah, itu terserah kakeknya aja itu. Loh, jangan, nggak boleh kamu jawab seperti itu. Jawaban ini benar-benar difikirkan sampai seberapa tahu kekurangan cucunya si kakek ini. Jadi si kakek ini sampai berapa tahu kekurangan cucunya itu, dia sampai berapa tahu? Satu. Tahu nggak cucunya begini? Tahu nggak? Atau sampai berapa tahu ayah ibunya dengan anaknya kekurangannya? Kalau itu lebih dekat ya Pak. Nah, kalau udah tahu jawaban kan berarti yang lebih besar memberi nasihat ayah atau ibu ke anak. Berarti ayah saya ke saya gitu ya Pak, dekatnya. Nah itu juga sama. Sampai seberapa tahu kesalahanmu di mata papamu, gitu. Kecuali si cucu ini tinggal dari kecil sama kakek neneknya ya. Iya. Oh gitu. Iya. Tapi memang bisa aja cucu itu dari kecil sama kakek neneknya bisa. Ada juga ya. Karena bapak sama ibunya ya tinggalnya di situ. Iya. Oh iya juga. Masih ya. boleh, masih tahu. Karena umpamanya kalau anaknya masih kecil-kecil, belum akil balik itu kan kakek atau neneknya masih bisa memberi masukan, nasihat, ya. atau men-stop sesuatu yang mau cucunya lakukan itu masih nggak ada masalah. Kalau memang ini bisa menjadikan alurnya menuju ke arah ketaatan kepada Allah, ya memang harus dikerjakan seperti itu. Jadi anaknya dikasih tahu, didudukkan yang baik, diskusi bentukannya. Kalau anak-anak udah dewasa kan harus diskusi ya. Kasih pelajaran, nah suatu ketika nanti anak itu nyenggol orang tuanya, ya orang tuanya tahu kalau dia salah ya diem dulu, nggak boleh. Wah kamu tuh maunya nyalain, kan jadi adu berantem nanti. Ya harus diem, harus tenang, harus siap istilahnya. Nah itu kenapa seperti itu? Karena itulah yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat itu. Jadi bukan persoalan hanya nyuri, ngerampok, betul. korupsi, kan nggak cuma itu. Jadi perilaku-perilaku tidak baik di hadapan Allah Ta'ala tetap itu dipertanyakan oleh Allah Ta'ala. Dan memang betul. Jadi kemudian juga diajari agama yang baik kan seperti itu. Jadi bersosialisasi itu juga pelajaran agama. Bersosialisasi itu pelajaran agama, nggak cuma di keluarga atau diem aja di kamar atau diem di rumah kan enggak. Wasyawirum fil amri, bermusyawarahlah kamu dalam segala urusan dunia ini. Berarti ini bersosialisasi dengan siapapun dan senantiasa komunikasi harus baik. Nanti kalau ada masalah baru istilahnya tabayun kalau yang bahasa kerennya itu. Tapi kalau ini ya mencari solusi, jalan tengah dan sebagainya seperti itu. Dan itu memang harus dikerjakan kita sebagai seorang Islam sehingga nanti benar-benar pada saatnya orang tuanya diambil oleh Allah Ta'ala, kakeknya diambil, kemudian anaknya diambil oleh Allah Ta'ala, itu nanti akan dapat tugas masing-masing di akhirat. Bukan terus anaknya dibiarin. Nah, ya memang nggak ada masalah. Dia kan udah gede. Dan memang yang bilang dia bayi siapa? Kan bisa makan pesen sendiri kan gitu. Tapi kan nggak seperti itu jawabannya. Ada teman saya nih, teman ya. Teman ya bukan.
anaknya tuh udah menikah tuh, anaknya dia perempuan nih. Kan kalau udah menikah berarti anaknya itu udah istilahnya menurut atau patuh pada suaminya. Nah, tapi suaminya ini nggak sesuai harapan si mertuanya lah istilahnya kan. Yang misalnya kalau orang tuanya pengennya dibantu, misalnya dikasih uang bulanan gitu kan dari si anak. Nah, kalau si suami anaknya ini nggak mau gitu kan, istilahnya bantu mertuanya nggak mau gitu kan. Nah, sehingga nih anak ini jadi dilema gitu loh Ustaz. Ngeliat orang tuanya kesian, tapi sama suami harus patuh. Itu dia harus bagaimana tuh Ustaz? Ya, ini dilema beneran. Jadi begini, semua itu harus belajar. Satu sisi kalau orang tuanya itu minta, orang tuanya minta, sebenarnya persoalannya adalah berarti orang tuanya itu punya nafsu. Dia menguasai anaknya. Nah, orang tua yang seperti itu sama. Orang tua kalau itu laki-laki, bapaknya, mamanya, ya dia punya nafsu. Ingin menguasai anaknya. Karena dia ingin hidup enak. Kalau perempuan, ya dia punya nafsu. Ingin menguasai anaknya karena ingin hidup enak. Lah, kalau perempuan ada tambahan satu lagi. Karena dia juga sering menyuruh suaminya ngelayanin dia. Sehingga dia tidak sadar bahwa meminta uang kepada anak itu sebenarnya nggak umum. Nggak umum itu sebenarnya begini maksud saya ya. Nggak umum itu kurang baik, gitu. Kurang bagus. Malu lah sebenarnya seperti itu. Nah, sebenarnya memang bagi anak, nah ini bagi anak nih, semuanya itu belajar. Bagi anak memang walaupun orang tua itu nggak minta, nah ini kan beda lagi nih. Tapi anak itu kasihlah seberapa, walaupun tidak tiap bulan umpamanya, tapi kasihlah. Ini seizin suami. Ya, nah begini, kalau ada seizin suami atau tidak, ini dari sisi pekerjaan. Kalau si anaknya itu perempuan, kemudian dia tidak bekerja, uang itu dari suami, dia minta uang dari suami, memang harus izin suami. Satu itu. Tapi kalau wanitanya itu sudah bekerja, dia mengeluarkan uang sendiri untuk orang tuanya, nggak izin suami, insya Allah nggak apa-apa. Tapi ada tapi nih, tapi kalau suami itu nitipkan uang kepada istrinya dan suaminya bilang, ini uangmu, bukan ini belanjaanmu, bukan nih. Gimana? Ini uangmu, uang si istri. Atau begini, si istri belanja, kemudian sisa, kemudian sisa suaminya ngomong, sisanya itu untukmu. Oh gitu, sisa uang belanja dari suami. Nah, kemudian si wanita akhirnya dipeganglah uang, ditabunglah. Nah, kalau sisa belanja, ini sisa sekian mas, itu untukmu, selalu bilang itu. Nah, yang selalu itu untukmu itu boleh dikasihkan ke orang tua. Itu sudah hak istri istilahnya. Jadi hal-hal yang seperti ini memang semua harus belajar. Nah, bagi ada orang-orang tertentu, anak kok kurang ngajar sampai aja orang tua minta aja kok nggak dikasih. Loh, bukan masalah itu. Semua ini harus belajar. Ya, suatu ketika orang yang bicara seperti itu bisa aja oleh Allah Ta'ala diuji, dia besoknya nggak punya rezeki. Kapan? Bukan besok ya, kapan? Beberapa tahun dia nggak punya rezeki. Orang tuanya mintalah ke dia. Mulai dia kerual hatinya, nggak ini aku itu mau ngasih tapi nggak ini, aku mau gimana ya, aku nggak punya uang, aku ya kan begitu aja akhirnya. Sehingga tidak seperti itu jawabannya. Makanya kalau ada orang tua seperti itu, ya kalau bisa ada rasa malu sehingga tidak terjadilah seperti itu. Nah, bagi ibu-ibu yang seperti itu, ya harus belajar. Tidak sepenuhnya harus minta kepada
anak, ya minta pada suami. Nanti dijawab, suami saya tuh ini. Nah kan bener, berarti si istri itu memang itu hobinya ngomel aja dia memang. Jadi lisannya kurang baik. Nah kalau kurang baik memang ya kurang tepat lah seperti itu. Jadi semua harus belajar sehingga nanti yang diberikan itu harusnya orang tua itu bukan minta tiap bulan, tetapi doakan agar Allah memudahkan rezeki bagi anak dan menantunya, kan itu yang penting. Nanti kalau diberi rezeki ya mudah-mudahan lah anaknya, kalau memang anaknya itu baiknya itu kayak ayahnya, bagi ayahnya yang baik, baiknya kan kelewatan gitu, baiknya gitu. Kan ngasih. Tapi kalau anaknya itu perilakunya ibunya yang minta-minta terus, nggak akan ngasih otomatis. Kan ingin senang sendiri ya, akhirnya. Ya. Berarti dua-duanya ya. Ya harus semuanya belajar sih. Hal seperti itu memang ya nggak boleh terus ada ayat Quran, oh anak itu harus nurut sama orang tua, hormat pada orang tua sih. Apa kata orang tua harus nurut? Nah itu kan ya ayat yang anak disuruh hormat kepada orang tua kan akhirnya menjadi tameng si orang tua agar anak itu nurut. Kan nggak seperti itu juga. Ayat itu untuk anak, jadi bukan untuk orang tua. Jadi untuk orang tua tinggal ngasih nasihat aja. Kalau memang anaknya baik, ya insya Allah ngasih kok anak. Insya Allah ya. Cuma harus ada tata cara dalam memberikan. Sehingga seperti itu. Jadi dalam kita mengatur rumah tangga harus benar-benar baik di semua sisi di hadapan Allah Ta'ala. Baik kita sebagai orang tua, bagaimana yang harus kita lakukan, kemudian mendidik anak kita, bagaimana harus anak kita lakukan, itu harus ada pemahaman di kedua pihak. Kemudian kalau orang tua mau menyatu, mau ngomong sama anak-anaknya, itu harus ngomong dulu dengan istrinya, harus selesai dulu dengan istri, itu harus selesai. Persoalannya kenapa sih istri saya kok galak sama saya, itu tanyain. Nah ini kan salah satu dari unsur-unsur tabayun yang selama ini itu kamu nggak pernah ngomong, nggak pernah ini, tersimpan. Kamu yang merasa yang terdolimi sendiri, padahal ya belum tentu. Kamu ungkapin aja, coba ungkapin aja di depan istri. Kalau memang kamu mau, ungkapin aja antara istri dengan kamu. Kalau kamu udah pernah ngomong kayaknya nggak bisa, ya coba aja di depan saya ingin dengerin masalahnya apa sih, kan begitu. Iya sih. Tinggal mana yang tidak mau dan mana yang mau, kan begitu. Iya. Karena apa? Karena di sini itu ada gengsi yang itu setan yang memang kurang ajar di luar apa namanya? Di luar merasa benar, ya itu sama teman-temannya. Gengsi itu, setan gengsi itu sama setan merasa benar, setan merasa imam, setan merasa loh, ini merasa ya. Bukan karena saya imam ya saya harus memberikan. Nah ini beda, beda. Merasa yang dia pemimpin, merasa dia ini. Nah itu juga sama, itu harus diselesaikan. Kalau nggak diselesaikan nggak bisa. Sebenarnya di titik itu sebelum ngomong dengan anak-anak itu harus diselesaikan dulu agar kalau besok anak itu mau ngomongin kesalahan ayahnya atau kesalahan ibunya, itu orang tua udah nyantai, udah nggak terlalu menjadi jengkel istilahnya dengan anak, sehingga malah aku tuh mau nasihatin kamu malah nyalain orang tua. Ya sudah, semuamu sendiri aja loh, kan jadi bubar ini. Dan besok di akhirat mau ketemu di mana ini yang begini ini. Di neraka tapi jauh-jauhan. Biar gak marah-marahan. Di neraka aja jauh-jauhan. Lah iya Ji. Dekat-dekatan, marah-marahan, salah-salah. Bisa berantem ini ya. Jadi itulah cara kita mendidik anak, komunikasi yang baik. Kemudian harus mau menerima kekurangan kita. Jangan kita itu diliputi gengsi, arogansi, egois, pembenaran diri, itu ya gak usah. Yang paling itu hanya Allah aja. Yang paling itu hanya Allah aja ya. Paling ya, yang paling sifat-sifat baik ya. Bukan sifat-sifat yang buruk. Sifat buruk itu kita aja. Jadi kita harus benar-benar diskusi dengan anak-anak sehingga anak-anak kita itu akan menjadi anak-anak yang baik, soleh atau solehah di hadapan Allah. Jadi itu harus diperbaiki. Karena apa? Tujuan kita itu kan akhirat. Mau kemana besok kalau anak itu kita biarkan? Kan dia udah akhir balik. Lah iya, dia kan tetap mengunci sifat-sifat genetik dari ayahnya atau genetik dari ibunya. Dan pertanyaannya, emang kamu mau masuk surga sendiri? Lah istrimu nggak kamu ajak? Pertanyaan begitu. Nah, mulailah berpikir mau jawab apa.
istriku diem kalau saya ajak pergi aja nggak mau, mintanya diem di rumah, kan nggak seperti itu jawabannya. Nah, inilah yang harus dipikirkan. Kalau memang mau jadi imam sejati di hadapan Allah Ta'ala, mikir. Semuanya sedulur beriman itu harus mikir. Karena nggak mungkin kita itu akan masuk surga sendirian. Maksudnya tidak dengan keluarga. Kalau dengan teman-teman sih, teman-teman punya urusan masing-masing kan seperti itu. Yang kita ini loh sebenarnya, kita, karena memang yang ditulis diceritakan dalam Quran kan ada cucu, ada anak, ada kakeknya, kakek, kan seperti itu. Nah, ini akan nanti akan bertemu di surga. Kemudian ada orang-orang kelompok yang memang dia semuanya ini adalah taat pada Allah Ta'ala. Nah, itu baru. Nah, taat itu di mana? Taat itu ya di bumi ini ketaatannya. Yang mana nih taatnya? Sholat semua, sholat aja. Enggak, taat itu ya semua yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala harus kita kerjakan. Termasuk kita menjadi imam itu harus kita kerjakan. Nah, itu taat namanya. Insya Allah seperti itu. Jadi harus belajar beneran semuanya agar perjuangan kita itu menjadi amal soleh, perjuangan yang baik karena Allah akan menjadi amal soleh. Insya Allah kalau memang niat kita itu baik, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluarnya bagi kita. Insya Allah, ya Insya Allah, Insya Allah. Mudah-mudahan ini manfaat bagi sedulur beriman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Bertambah PR-nya. Sahabat beriman dimanapun berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di video-video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.